Satu persatu pemerintah daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Indonesia yang pertama kali adalah ibu kota DKI Jakarta, nah nanti Rabu akan ada Bogor, Depok dan juga Bekasi yang sudah mengantongi izin serupa. Nah kalau Indonesia ini sudah menerapkan PSBB ya istilahnya, Amerika Serikat mengenal istilah kebijakannya adalah stay at home order atau perintah untuk tetap di rumah. Nah, pemerintah untuk tetap di rumah ini pertama kalinya atau stay at home order ini adalah yang pertama kali menerapkan itu adalah negara bagian California. Negara bagian California ini juga dianggap sebagai negara bagian yang paling sukses karena cukup cepat untuk memberikan kebijakan penanganan dari pemutusan COVID-19. Ini dilakukan pada pertengahan Maret. Nah, kini setidaknya aturan untuk tetap tinggal di rumah sudah diadopsi 42 negara bagian, itu berarti hampir keseluruhan dari negara bagian di Amerika Serikat yang jumlahnya ada sekitar 50 berdasarkan data per 7 April yang dirangkum oleh The New York Times. Texas dan juga New York, saudara, adalah berarti di sini ya adalah beberapa di antaranya di negara bagian, tapi sebenarnya ada juga negara bagian yang menerapkan sebagian saja atau parsial seperti Wyoming, lalu juga Utah dan juga Oklahoma. Ini yang kami beri arsir adalah negara yang memberlakukan kebijakan secara sebagian saja. Tapi ada juga negara yang memilih untuk tidak menerapkan stay at home order, yaitu Nebraska dan juga Iowa. Sementara kalau tadi kita jelaskan saudara, ada negara bagian yang tidak, memang kebijakannya berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada salah satunya yaitu New York. Nah, kalau New York menerapkan kebijakan ini istilahnya adalah New York State on Pause, yang artinya policies atau kebijakan yang memastikan uniform safety for everyone. Ada 10 aturan kebijakan yang diberlakukan di sana yang harus dijalankan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tapi pada dasarnya sebenarnya ada dua aturan dasar atau aturan besar yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah beberapa bisnis esensial saja yang beroperasi seperti yang berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan dan juga kebutuhan pangan. Sementara yang kedua prinsip dasarnya adalah perintah untuk tetap di rumah, sehingga nanti secara bertahap 100% tenaga kerja akan bekerja di rumah. Di luar yang tadi saya sebutkan bisnis esensial, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan dan juga bahan pangan. Kalaupun nanti orang-orang bisa keluar rumah hanya untuk melakukan hal-hal penting seperti membeli bahan makanan dan juga kebutuhan sehari-hari atau yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi itu juga harus mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Misalnya nih, kalau mau belanja hanya boleh sendiri, tidak boleh banyak dan ramai-ramai. Dan yang kedua adalah menjaga jarak dengan orang lain dengan jarak sekitar 2 meter atau 6 kaki. Nah, untuk melihat perkembangannya, kalau kita lihat sekarang jumlah kasus positif COVID-19 lalu juga kematian tertinggi ini ada di Amerika Serikat, lebih dari 20.000 orang, saudara. Kita langsung bergabung dengan Asia Makfiruha, peneliti Indef yang ada di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Asia. Ini protokol untuk tetap di rumah sudah diberlakukan, tapi kita lihat angka di Amerika Serikat ini belum melandai, baik mereka yang positif ataupun kematiannya. Sementara Trump positif sekali atau optimis sekali bahwa ekonomi akan segera dibuka. Realistis nggak sih, Mbak? Ya terima kasih. Selamat pagi waktu New York dan selamat pagi waktu Indonesia dan malam waktu New York ya. Seperti yang kita telah ketahui ya bahwa kasus di sini Amerika semakin terus meningkat dan tertinggi di dunia. Nah kemudian bahwa juga beberapa waktu yang lalu tim respon dari COVID ini sendiri memprediksikan jumlah kematian sebesar 100.000 sampai 200.000 jiwa. Namun di akhir pekan angka kematian tersebut kurang dari apa yang diprediksikan dan ini terlihat ada sisi menuju ke arah yang lebih baik, positif, perkembangannya baik. Jadi ada wacana untuk membuka perekonomian Amerika. Paling tidak ada yang menargetkan Mei. Cuman sampai saat ini belum diputuskan oleh pemerintah bagaimana
pastinya karena pemerintah Amerika Serikat tidak ingin terlalu bergegabah dalam membuka perekonomian dengan cepat, mau memastikan dulu apakah ke depan penurunannya benar-benar terjadi, angka kematian dan juga angka daily cases-nya. Dan kedua, mereka memastikan bagaimana mekanismenya nanti untuk membuka perekonomian kembali. Karena ketika membuka perekonomian kembali, kita tidak balik ke kondisi normal seperti sebelumnya. Yang kita hadapi adalah kondisi new normal saat ini. Dan kita perlu berhati-hati untuk mencegah adanya gelombang kedua sampai vaksin benar-benar ditemukan, begitu, Mbak. Oke, nah seiring dengan perkembangan ataupun usaha yang dilakukan untuk menekan angka dari pasien positif ini, ada stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, terutama untuk UMKM. Skemanya seperti apa sih Mbak? Lalu bagaimana untuk memastikan bahwa memang skema itu tepat sasaran kepada UMKM? Oke, baik. Memang di akhir bulan Maret kemarin, Presiden Trump memberikan stimulus sebesar 2 triliun dan ini stimulus fiskal yang terbesar sepanjang sejarah. Dari situ ada 19% dari stimulus sebesar 367 miliar US dollar untuk usaha menengah dan kecil ya. Dan itu hanya untuk usaha yang kurang dari 500 pekerja. Dan diberikan masing-masing maksimal 10 juta US dollar. Dan ini diberikan untuk dalam jangka waktu 2 tahun dengan fixed rate 1%. Untuk apa dana bantuan ini? Untuk membayarkan gaji pegawai, juga membayarkan sewa, juga membayarkan operasional yang sempat terputus, yang mereka harus tutup ketika pemberlakuan seperti New York Pause ini, gitu. Nah, Oke. dan untuk apply, untuk mendapatkan stimulus ini, usaha harus memberikan atau mengapply, submit ke beberapa institusi keuangan kreditur yang dilisensi, yang diberikan oleh Small Business Administration, sebuah lembaga pemerintah yang menangani usaha kecil, gitu. Oke, dengan semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang sudah ditelurkan, baik itu pro dan kontra yang terjadi di masyarakat juga, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari penanganan COVID-19 di Amerika Serikat? Pertama, kalau menurut saya, dari pelajaran yang bisa diambil, kita melihat dari Amerika Serikat, pertama adalah tetap kita harus membatasi social distancing. Karena untuk menangani ini, kita harus membatasi aktivitas sosial, juga aktivitas ekonomi. Kita harus menangani COVID ini sampai selesai, baru kita bisa membuka perekonomian, gitu. Nah, kemudian rapid test juga harus dilakukan, karena kita harus tahu di mana seberapa besar sih penyebaran COVID-19 ini. Apakah sudah menuju puncak, apakah kita sudah puncak, atau kita sudah turun. Ketika kita tahu posisinya di mana, kita bisa membuka ekonomi. Kalau kita nggak tahu, kita akan sulit, karena pandemi ini harus berakhir dulu, baru kita bisa beraktivitas ekonomi. Dan kemudian yang ketiga, transparansi data. Data dan kebijakan yang reliable. Ketika pemerintah itu memberikan stimulus untuk mendorong perekonomian yang akibat negatif dari pandemi COVID, itu dilaksanakan harus benar-benar tepat sasaran dan menuju orang yang benar-benar membutuhkan, sehingga bisa mereduce atau mengurangi dampak negatif dari pembatasan kegiatan ekonomi. Oke, jadi kalau saya rangkum, data dan transparansi paling penting, tapi apakah itu sudah bisa membuat pasar keuangan dan juga pasar saham cukup tenang? Nah, kalau kita melihat dari kasusnya di Amerika, pertama di awal-awal, memang mungkin di awal Maret ya, yang saya lihat adalah pemerintah itu belum memberikan, pemerintah Amerika Serikat belum
memberikan kebijakan yang konkret dalam menangani COVID. Karena pada saat itu pemerintah dibilang, oh ini resikonya sedikit terhadap penularannya sedikit terhadap Amerika, dan itu membuat pasar saham jatuh. Kemudian ketika WHO ini menetapkan bahwa oh ini sudah pandemi secara global, pemerintah Amerika Serikat kemudian lalu menetapkan bahwa status emergency secara nasional. Dari situ kebijakan-kebijakan dan respon terhadap COVID-19 ini terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah dan juga timnya. Lalu mereka memberikan update data semuanya kepada publik, juga kebijakan-kebijakan seperti social distancing, stay at home order, dan juga rapid test secara masif, terutama di epicenter, negara bagian epicenter. Dari situ kemudian memastikan penyebaran ini benar-benar harus selesai. Dan hal ini membuat publik lebih percaya, terutama juga terlebih ketika pemerintah Trump dan mendorong stimulus fiskal sebesar 2 triliun yang sangat besar sepanjang sejarah. Kemudian pasar saham juga semakin membuka, semakin terpercaya, memberikan sentimen positif. Jadi dari sini saya bisa memberikan kesimpulan bahwa ketika pemerintah memberikan respon kebijakan yang tepat dan efektif, kemudian pasar pun juga melihat bisa bahwa investor melihat positif, sentimen yang positif untuk kebijakan respon pemerintah yang dilakukan. Oke, langsung dari New York, Amerika Serikat, peneliti Indef Asia Makfiura, terima kasih banyak waktunya untuk Kompas Bisnis. Sehat selalu Mbak Isya, terima kasih. Dan kita akan kembali, saudara, usai jeda. Negara-negara eksportir minyak sepakat akhiri perang minyak dunia. Bagaimana caranya? Simak informasinya selengkapnya sesaat lagi di Kompas Bisnis.